Tayangan berikut ini adalah tambahan mengenai Renaissance dan eksplorasi. Pendahuluan. Istilah Renaissance pertama kali disebut oleh Vassar, kemudian Michelet. Pada tahun 1860, Jacob Burckhardt kembali memperkenalkan istilah tersebut dalam karyanya Idee Kultur de Renaissance in Italien. Sejak tahun 1860, itulah istilah Renaissance digunakan. Jacob Burckhardt mendefinisikan Renaissance sebagai kelahiran kembali kebudayaan Yunani Romawi klasik dan memandang bahwa kebudayaan klasik sebagai contoh yang mulia. Apa arti dari Renaissance? Pengertian, menurut Huizinga, Renaissance meneruskan dan melanjutkan kebudayaan klasik, sintesis antara kebudayaan klasik dengan budaya Kristen pada abad pertengahan. Ia mengambil unsur klasik sebagai pola tetapi terbatas pada bentuk, isinya diberi gaya baru yang dinamis sesuai perkembangan zaman. R.F. Berling menyatakan Renaissance bukan tiruan dari kebudayaan klasik. Ia tidak secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang yang berkesinambungan dengan abad pertengahan. Renaissance merupakan paham tentang rasa keagamaan dan nasional yang hidup kembali. Karakteristik zaman Renaissance. Pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis dan nyata. Memuja manusia sendiri sebagai pencipta. Fokus pada dunia atau kebendaan. Nilai-nilai filosofis yang dianut dipengaruhi oleh kebendaan. Semboyan carpe diem sebagai antitesis dari memento mori. Seni pada zaman Renaissance mendorong kebebasan. Munculnya Renaissance sebagai gerakan kultural pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada abad ke-14. Berakar pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan yang menginginkan kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyhuran. Mereka mensintesiskan gagasan Kristiani dengan pemikiran klasik atau Yunani Romawi. Tujuan utama gerakan ini adalah mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat schisma atau perang agama. Timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis zaman abad pertengahan menjadi optimis. Dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance sehingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Kota-kota di Italia sebagai pusat-pusat dari persebaran Renaissance. Renaissance pertama kali muncul di kota Florence. Inilah kota Florence, Italia sekarang. Renaissance di Italia. Budaya Romawi yang telah tertanam kuat di Italia memudahkan mereka dapat menerima cita-cita Renaissance dengan cepat. Kebesaran Italia pada masa Romawi menjadi inspirasi untuk memperoleh kembali kemasyhuran. Kota-kota Italia, khususnya Florence, tumbuh menjadi kota dagang yang makmur. Dukungan keluarga Medici, cita-cita Renaissance mendapat sambutan yang antusias di Florence. Tokoh-tokoh Renaissance. Perhatikan tabel di bawah ini. Inilah hasil karya dari Leonardo da Vinci, yaitu lukisan Mona Lisa. Dampak yang ditimbulkan, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, runtuhnya dominasi gereja, menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkorbalah era penjelajahan samudera. Era penjelajahan samudera. Bangsa yang mengawali gerakan penjelajahan samudera adalah Spanyol dan Portugal. Tujuan awalnya adalah menyerang bangsa Moor
yang melarikan diri selama proses Reconquista. Setelah Laut Hitam ditutup untuk bangsa Eropa, Spanyol dan Portugal berusaha mencari jalan baru untuk melakukan perdagangan dengan dunia timur. Semboyan yang digelorakan oleh para explorer adalah gold, gospel, dan glory. Spanyol. Penjelajah Spanyol yang berhasil adalah Christopher Columbus 1451–1506 dan Ferdinand Magelhanes 1480–1521. Dengan dukungan dana dari penguasa Spanyol, Ferdinand V dan Ratu Isabella pada 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari Spanyol. 12 Oktober 1492, mendarat di Guanahani, sebuah tempat di Kepulauan Bahama. Tempat tersebut kemudian dinamakan San Salvador. Magelhanes berhasil menemukan Filipina pada 1520. Inilah wajah dari Christopher Columbus. Portugal. Bartolomeu Dias berhasil menemukan Tanjung Harapan pada 1488 yang diberi nama oleh Cabo Tormenteso, namun oleh Raja John digantikan dengan Cabo de la Esperanza. Vasco da Gama lanjutkan rute pelayaran Dias dengan berhasil mendarat di Calicut atau India pada 1498. Pedro Alvarez Cabral yang diutus oleh Raja Manuel ke Asia berhasil menemukan Brazil pada 1500. Inggris. Keberhasilan Spanyol dan Portugal dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah menyebabkan bangsa lain tertarik untuk mengikuti jejaknya. Dibandingkan Spanyol dan Portugal, ekspedisi Inggris mempunyai misi yang berbeda. Explorer Inggris, yaitu James Cook, berhasil menemukan Australia. Inggris kemudian memindahkan penduduk ke daerah baru yang ditemukan dan menjadikan daerah tersebut sebagai koloninya. Demikian tampilan slide kali ini tentang tambahan Renaissance dan penjelajahan samudra. Jika masih terlalu cepat dan kurang jelas, silahkan ulangi lagi tayangan slide tadi. Semoga tayangan tadi mampu memberikan ilmu yang bermanfaat tentang kajian sejarah Eropa. Terima kasih.